Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga tetap sehat dan masih semangat ya. Hari ini kita akan belajar mapel SKI semester 1 yang berjudul Upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Baik, sebelum belajar, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu, kita akan belajar pembinaan Nabi Muhammad SAW terhadap masyarakat Madinah. Upaya pembinaan Nabi Muhammad SAW terhadap masyarakat Madinah yang pertama adalah pembinaan dalam bidang agama. Nah, Nabi Muhammad SAW membangun tempat ibadah sebagai pusat aktivitas bagi kaum muhajirin dan ansor, yaitu membangun masjid. Setelah Masjid Nabawi selesai dibangun, Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad menggunakan Masjid Nabawi sebagai berikut. Yang pertama, pusat peribadatan, dan yang kedua, pusat perencanaan kegiatan masyarakat. Yang ketiga, sebagai pusat latihan pendidikan, dan yang keempat, mengadili perkara-perkara. Pembinaan pada masyarakat Madinah yang kedua, pembinaan dalam bidang sosial. Nah, usaha yang dilakukan Nabi Muhammad adalah mempersatukan kaum muhajirin dan ansor. Tujuannya adalah menghilangkan fanatisme jahiliyah dan untuk membela Islam, menghapuskan perbedaan keturunan, warna kulit, dan daerah. Nah, dalam pembinaan ini, di bidang sosial ini, mempersatukan kaum muhajirin dan ansor yang sudah menjadi tradisi di zaman itu. Setelah Nabi Muhammad SAW dapat mempersatukan kaum muhajirin dan ansor ini, ada isi perjanjian antara kaum muhajirin dan ansor. Isi perjanjiannya adalah yang pertama, mereka adalah umat yang satu. Yang kedua, harus bekerja sama. Yang ketiga, orang mukmin tidak boleh meninggalkan saudaranya. Dan yang keempat, orang mukmin harus melawan orang yang berbuat zolim. Yang ketiga, pembinaan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW terhadap masyarakat Madinah adalah pembinaan usaha di bidang ekonomi. Usaha yang dilakukan Nabi dalam bidang ekonomi adalah mengusahakan perdagangan yang lebih baik. Pembinaan dalam bidang ekonomi adalah mengatur perdagangan dengan baik. Aturan dalam perdagang yang pertama, dilarang bersumpah palsu. Dan yang kedua, tidak boleh menggunakan riba. Yang ketiga, berdagang dengan benar dan jujur. Dan yang keempat, tidak boleh menimbun dan monopoli barang. Baik, Bu Suri lanjut lagi ya nak. Pembinaan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW terhadap masyarakat Madinah yang nomor 4 adalah pembinaan dalam bidang pertahanan. Nabi Muhammad SAW menetapkan pertahanan yang utama dalam negara adalah kekuatan iman dan akidah. Nabi Muhammad SAW menetapkan struktur atau undang-undang disebut dengan Piagam Madinah. Anak-anak, apa ya fungsi Piagam Madinah yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW? Di antaranya yang pertama adalah fungsi Piagam Madinah menyatakan suku Aus dan Khawarij. Yang kedua, kebebasan rakyat dijamin. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW diakui sebagai hakim dan kepala negara. Dan yang keempat, mengembangkan sikap toleransi.
Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita sudah belajar mapel SKI kelas 5. Upaya Nabi Muhammad terhadap masyarakat Madinah. Semoga yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan selamat belajar.